Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Semuanya berangkat sekolah ya. Nah, pada pagi hari ini apakah ada siswa yang tidak masuk? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Oke, baik. Silakan salah satu Mas Tio memimpin berdoa ya pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kemarin kita membahas pelajaran apa Pak? Ya betul, kemarin kita membahas pelajaran tentang taubat. Sekarang Mbak Ulfa, apa toh taubat yang kemarin itu? Ya betul, taubat adalah kembali ke jalan yang benar. Sekarang teman-teman semua silakan membuka LKS halaman 40. Kita mempelajari tentang taat. Baik, untuk materi dan pembahasan pada pagi hari ini yang pertama yaitu tentang pengertian taat. Nah, Ibu beri waktu 2 menit anak-anak untuk memahami dan membaca apa toh pengertian taat dari segi bahasa dan dari segi istilah. Baik, teman-teman semua sudah membaca pengertian taat. Nah, lalu secara bahasa taat artinya baik. Yang pertama yaitu patuh. Kemudian baik, tunduk. Kemudian ya betul, itu setia. Jadi teman-teman semua, secara bahasa taat adalah patuh, tunduk, dan setia. Kemudian secara istilah yaitu tunduk, patuh, setia kepada Allah dan Rasul-Nya untuk teman-teman semua bisa membaca ya. Nah, jadi taat secara bahasa yaitu artinya patuh, tunduk, setia. Nah, sedangkan secara istilah yaitu taat, tunduk, patuh, setia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, segala perintah Allah, contohnya seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, terus kita menunaikan zakat. Nah, sedangkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu seperti minum minuman keras, berjudi, mabuk, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu tentang perintah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad SAW dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Quran surat An-Nisa ayat 59. Nah, dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwasanya kepada siapa saja kita harus taat. Yang pertama yaitu taat kepada Allah, yang kedua taat kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dan yang ketiga yaitu taat kepada ulil amri atau pemerintah atau pemegang kekuasaan. Yang selanjutnya kita akan membahas contoh taat dan meneladaninya.
Nah, yang pertama yaitu melaksanakan sholat fardu 5 waktu dengan ikhlas dalam hati. Jadi teman-teman semua, jika kalian taat kepada Allah SWT, harus menjalankan sholat 5 waktu: subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian yang kedua yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Nah, teman-teman semua, kita diwajibkan oleh Allah SWT untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kita sebagai seorang muslim tidak boleh meninggalkan puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga, selalu berbuat baik dan beramal soleh. Kemudian yang keempat, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jadi teman-teman semua, sehabis sholat maghrib kita harus membaca Al-Quran sebagai pedoman hidup supaya hidup kita menjadi baik. Semoga kedepannya kita menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu menjaga sopan santun ketika berbicara. Jadi teman-teman semua, ketika berbicara kepada orang lain harus berkata baik, tidak boleh berbohong, tidak boleh menjelek-jelekan orang lain, tidak boleh berkata kasar, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu dampak positif taat dan membiasakan diri taat kepada Allah SWT. Yang pertama yaitu mendapatkan ridho dari Allah SWT. Kemudian yang kedua, hati merasa puas. Kemudian yang ketiga, memperoleh kemenangan. Kemudian membiasakan diri taat kepada Allah. Nah, contohnya seperti kita berusaha melaksanakan sholat 5 waktu tepat waktu. Ketika kita mendengar azan, kita langsung mengambil air wudhu, kita langsung ke masjid dan melaksanakan sholat. Nah, kemudian yang kedua adalah mencoba disiplin. Nah, dalam segala aktivitas, misalnya belajar, mengerjakan tugas tepat waktu, terus beribadah dan lain sebagainya. Kemudian menjaga diri agar tidak melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Contohnya, ketika kita sendirian, kita tidak melakukan atau melihat hal-hal yang negatif, seperti itu. Kemudian materi yang terakhir, pembahasan yang terakhir yaitu tentang bentuk atau contoh ketaatan kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh misalnya gini, Bapak Farid mempunyai sebuah perusahaan. Nah, beliau mewajibkan seluruh karyawan perempuannya untuk memakai jilbab dan melaksanakan sholat secara berjamaah dan tepat waktu. Nah, pemaparan materi yang dapat Ibu sampaikan tentang taat tadi apa teman-teman? Taat itu? Nah, benar. Jadi taat tadi adalah patuh, tunduk, setia kepada Allah SWT untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Kurangnya Ibu mohon maaf. Kita akhiri pada pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan Ibu, jangan lupa mengerjakan PR di rumah. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa berbakti kepada orang tua. Dan jangan lupa untuk melaksanakan sholat 5 waktu tepat waktu. Ibu akhiri, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.